Ya, selamat pagi Sobat MY Production sekalian. Kali ini saya kedatangan tamu dari Kak Michael Vincentius ST. Beliau nanti akan memperkenalkan dirinya terkait dengan pekerjaannya dari mana, terus habis gitu perjalanannya sampai saat ini itu seperti apa. Nah, ini adalah segmen baru dari MY Production, yaitu di mana saya sedang melakukan podcast dengan para perintis ya teman-teman. Jadi kalau yang umumnya itu kita podcast dengan orang-orang yang sukses dan kaya raya itu kan sudah biasa ya. Jadi kalau kita ini saat ini sedang podcast dengan para perintis yang sekiranya kita bisa tahu bagaimana tipsnya mereka itu supaya bisa berada di titik saat ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti dari KMV untuk perjalanannya bisa sampai saat ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu KMV ini asli mana, pekerjaan orang tuanya gimana gitu. Oke, terima kasih Pak Ilham sebelumnya. Oke, halo sobat-sobat YouTube-nya Pak Ilham gitu. Senang sekali bisa diundang gitu ya sama Pak Ilham podcast kali ini. Ya perkenalkan nama saya Michael Vincentius, bisa dipanggil MV atau Kak Michael gitu boleh. Nah, background saya di kuliah sebelumnya tuh di teknik industri ya. Jadi teman-teman mungkin sobat-sobat teknik gitu salam salam teknik gitu. Nah, teknik industri di Universitas di Surabaya. Nah, kemudian di pekerjaan saya sekarang ini sebagai konsultan di bisnis analis. Nah, perusahaannya adalah perusahaan di Singapura. Jadi saya di Kaizen Institute Singapura. Nanti boleh teman-teman cek di LinkedIn gitu ya. Nah, mungkin gimana sih kok bisa sampai dalam pekerjaan ini? Apakah ada kayak slow blow dari orang tua, orang dalam itu sebenarnya nggak ada ya teman-teman kayak gitu. Jadi aku asli Surabaya dan orang tuaku juga Surabaya, di mana ya orang tuaku juga perintis kayak gitu. Orang tuaku memulai dari nol, kerja ikut orang sebagai sales bahan bangunan gitu ya. Nah, dan yang nggak ada privilege sebelumnya teman-teman. Privilege-nya adalah dari diri sendiri supaya ayo diri sendiri ini supaya kerja kerja cerdas, bukan hanya kerja keras gitu ya, tapi kerja cerdas dan juga explore banyak pengalaman. Karena ya selagi masih jiwa muda ya, ya saya percaya teman-teman juga nggak terbatas dengan umur, tapi dengan punya jiwa muda, ya segala hal baik itu bisa dicoba kok teman-teman kayak gitu. Dan hal-hal baik itu ya pasti mendatangkan kita outputnya juga hal baik. Ya puji Tuhannya dengan apa yang saya udah lakukan mungkin di kuliah, berorganisasi dan ya berusaha kerja keras dan kerja cerdas itu akhirnya puji Tuhannya bisa diterima di perusahaan di luar negeri. Mungkin singkatnya seperti itu ya Pak Yulham. Siap, siap, siap. Oh, jadi KMV ini lulusan dari Teknik Industri Ubaya. Sebelum dari Teknik Industri Ubaya, mungkin bisa disampaikan SD, SMP, SMA-nya di mana? Karena asli Surabaya, jadi nggak bisa SD sampai SMA tuh disekolahkan di sekolah Katolik. Nah, kenapa sih kok di sekolah Katolik? Nah, sekolah Katolik itu soalnya secara peraturannya tuh mungkin nilai orang tuh ketat ya, ketat dan disiplin. Mungkin ya saya tidak tahu juga mungkin ada preferensi teman-teman sekolah mungkin sekolah yang lain itu juga mungkin sama ketatnya, tapi dari persepsi orang-orang sampai mungkin zaman sekarang ya sekolah Katolik tuh sekolah yang disiplin kayak gitu karena mereka menerapkan sistem poin kalau ada terlambat sedikit itu kan ada sistem poinnya begitu ya jadi kita lebih didisiplinkan kayak gitu dan juga uh, kalau dari sekolahnya di mana mungkin SD-nya itu di Santa Teresia di Residen Sudirman terus SMP SMA-nya sama sekolahnya di Santa Agnes gitu kayak gitu Pak. Keren, 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 keren. Nah, selama pada saat kuliah, itu KMV itu ngelakuin apa aja, seperti ikut organisasi atau mata kuliah apa sih yang paling senang dipelajari selama berkuliah di teknik industri ya? Oke, terima kasih Pak Ilham. Oke, kalau ngomong soal kuliah nih banyak teman-teman. Kalau kuliah awal nih semester 1 ya, pasti panik sih. Paniknya adalah ke arah lebih
oh sekarang lebih mandiri lagi ya kalau kuliah. Dosen itu mungkin tetap care seperti teman-teman di SMP, SMA yang tetap mungkin kalau oh ada remedi diingatkan ya, tapi kalau misalnya kuliah ya itu adalah different level yang berbeda. Jadi teman-teman berusaha buat harus lebih mandiri lagi. Kenapa? Karena ya semakin sudah kita dewasa ya harus kita bisa memanage diri sendiri kan. Nah di semester satu itu aku mulai panik sendiri karena aku merasa oh aku harus atur semuanya sendiri, jadwalku sendiri, gimana ikut berorganisasi dengan time management yang baik gitu juga kan. Nah, di semester satu semester 2 itu aku ikut berorganisasi teman-teman. Mungkin sekarang namanya Hima ya, atau di Ubaya itu namanya KSM, kayak gitu ya nama Himanya. Nah, aku ikut KSM Teknik Industri, Hima Teknik Industri. Ya, di situ banyak belajar soal ya time management, soal gimana manage people, bagaimana kita berbicara sama orang yang baik itu gimana kita negosiasi sama orang. Nah, di tahun pertama kedua ikut organisasi ternyata apa yang saya planning, apa yang Michael planning ini tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Ternyata di semester 3 4 yang harapannya adalah oh coba deh mau ikut lomba, mau ikut magang gitu ya. Ternyata dikasih tanggung jawab lebih nih untuk jadi ketua hima kayak gitu. Dan tanggung jawabnya lebih besar lagi nih ternyata oh memimpin 30 orang, memimpin banyak orang itu tidak mudah loh. Nah, dari situ belajar soal leadership. Nah, nggak hanya itu, kita juga belajar, oh, kerjasama dengan organisasi di luar fakultas teknik. Misal kayak BEM di universitas atau bahkan lintas universitas yang pas itu sempat kerjasama juga dengan lupa lagi namanya ya, kalau nggak salah UGM gitu ya. Kalau nggak UGM atau di ITB deh. Nah, itu kan manage people juga ya, gimana cara ngomongnya yang enak. Soalnya berbeda orang, berbeda kultur gitu kan. Nah, kita belajar di sana. Dan juga ya, selain ikut organisasi, oh ternyata dipercaya juga nih, juga ikut organisasi lomba tingkat nasional. Jadi kita di teknik industri Ubaya itu ada lomba tertua, yaitu lomba teknik industri Industrial Games yang sekarang harusnya umurnya udah 31 tahun ya, kayak gitu, dapat rekor muri nih, udah lomba tertua gitu kan. Dan di sana belajar juga, ternyata oh membuat suatu acara perlombaan nasional tuh tidak mudah loh. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu di sana belajar semua kayak gitu. Dan juga oh ternyata planning Michael ini yang awalnya mau magang lagi ini ternyata meleset ini. Baru bisa magangnya tuh di semester 6 sama 7 kayak gitu. Di awal kan mau magangnya semester 3 4 5 6 ternyata harus di semester 7 kayak gitu. Jadi banyak yang aku ikuti kan teman-teman. Jadi selain berkuliah, berorganisasi, rapat kayak gitu dan juga ya belajar banyak banget sih dari perkuliahan dan magang-magangnya juga seperti itu. Nah itu tadi terkait dengan mata kuliah apa yang paling senang dipelajari selama kuliah. Oke, di Ubaya tuh beberapa teman-teman yang serem momok gitu ya rasanya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara statistika itu sebenarnya dasarnya dari semua kan kayak mau mengolah data itu hubungannya dengan statistika. Nah, kenapa sih kok ini kan kayak suatu karma ya yang biasanya orang kalau misalnya benci tiba-tiba menjadi suka nih. Nah, itu mungkin terjadi di saya juga nih. Di SMA tuh statistika saya tuh jelek banget. Nggak tahu kenapa ya, karena statistika pasti banyak rumus kan. Nah, dari banyak rumus ini kan harus menghafal. Tapi tidak tahu kenapa pas di kuliah, oh ternyata statistika yang diajarkan nih have fun. Nah, menyenangkan dan juga ada tools-toolsnya, software-softwarenya yang diajarkan. Jadi oh ternyata semudah itu loh statistika sebenarnya dan pengaplikasiannya juga gampang kayak gitu. Mungkin dari situ sih Pak Ilham. Wah menyenangkan ini berarti. Nah tadi kan menyampaikan bahwasanya kerja di Kaizen ya. Ya benar. Ya, selama kerja di sana itu apa aja yang dilakuin? Maksudnya pekerjaan apa?
setiap harinya, job desk-nya gitu. Apakah ada kaitannya juga Oke, dengan yang dipelajari dengan teknik industri? oke, oke. Nah, di Kaizen Institute Singapura ini mungkin namanya institut ya, tapi Kaizen ini bergerak di bidang konsultan dan training, teman-teman. Jadi, sebagai mungkin fresh graduate, jadi masuknya sebagai junior konsultan gitu ya. Nah, job desk-nya adalah berhubungan dengan lean improvement. Mungkin ini sangat relate banget dengan pelajaran industri, ada namanya lean enterprise ya kalau di Ubaya Teknik Industri. Nah, lean enterprise ini itu mempelajari gimana sih kita menciptakan suatu efektivitas, efisiensi, mengurangi cacat produk, meningkatkan kualitas seperti itu. Nah, itu berhubungan sekali dengan pekerjaan yang saya lakukan. Nah, apa sih yang dilakukan daily task-nya setiap hari? Pertama, karena namanya lean ya, dan juga teknik industri, kita harus namanya Gemba. Nah, Gemba ini bahasa Jepang, jadi kalau di Indonesia kan mungkin kayak belusukan gitu ya, kayak belusukan ke mana-mana, ke perusahaan-perusahaan kayak gitu. Jadi kita melihat gimana sih kondisi perusahaannya sekarang. Nah, apakah produksinya berjalan lancar, tata letak dari gudangnya bagaimana, apa yang bisa kita perbaiki setiap harinya. Nah, itu adalah Kaizen. Jadi 1% continuous improvement, 1% continuous improvement. Jadi setiap harinya kita bisa perbaiki. Nah, kayak gitu. Jadi kita collect datanya, kita lihat real lapangannya gimana, kita analisis pakai software, dan kita buat solusinya juga. Nah, dan juga nggak lupa tentu harus ada report out-nya gitu ya, kayak gitu. Dan mungkin sekarang juga saya dipercaya sebagai marketing gitu ya, marketing design. Jadi gimana saya juga belajar ternyata oh di sini marketing itu juga berperan penting juga ya terhadap satu perusahaan. Nah, jadi gimana mengoptimasi SEO, mengoptimasi gimana sih suatu website itu bisa ramai gitu ya dikunjungi sama orang-orang kayak gitu, atau operasional marketingnya tuh gimana kayak gitu. Jadi banyak belajar sih dari setiap job desk daily task-nya itu. Wah, keren sekali, menarik ini. Berarti kalau demikian, kalau semuanya saya punya perusahaan gitu, butuh bantuan dari MV untuk konsultasi terkait bagaimana pengembangannya ke depannya supaya perusahaan yang eh, saya bangun ini bisa berkelanjutan, itu berarti bisa ya? Bisa, benar banget. Jadi ada tahapannya Pak Ilham. Jadi kayak, oh kita lihat dulu assessment ya. Jadi Oke, oke, oke. gimana sih kondisinya pertama. Nah, baru setelah itu, oh kita bisa kasih solusi. Nah, solusinya mungkin training, kita bisa coaching. Nah, dari situ ya udah kita kayak perjanjian berapa lama nih, kayak gitu. Maunya kerjasamanya nih, kayak gitu Pak Ilham. Wah, menarik ini. Kira-kira berapa itu biayanya? Biar Oke, teman nanti kita biar bisa teman-teman ini diskusi. bisa bisa tahu gambarannya kalau konsultasi ke MV perusahaannya butuh training atau coaching seperti ini itu kan bisa tahu gambarannya berapa. Oke, nah mungkin kalau spesifiknya nggak bisa diobrolin di sini ya Pak. Mungkin bisa kunjungin juga di websitenya kaisen.com/sg gitu. Nah, nanti ada biasanya range-range harganya kayak gitu. Oke, Dan oke, disesuaikan oke. juga dengan budget perusahaan gitu ya. Siap, 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 siap. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi ya teman-teman sekalian kalau yang pengen tanya-tanya langsung. Nah, oh ya, untuk teman-teman semua kalau pengen tahu kesehariannya KMV ini bisa cek aja di TikToknya, namanya itu Sinyukos. Silakan aja berkunjung di sana. Banyak keseruan yang dilakukan oleh KMV ini terkait dengan kesehariannya dan juga rutinitas dalam bekerja. Nah, MV lulus tahun berapa? Kan 4 tahun ya Pak, 4 tahun pas. Jadi pas 2023 itu 2023 udah lulus. Oke. lulus. Itu langsung ke Kaizen atau sebelumnya pernah kerja di tempat lain lagi? Oke, kalau bekerja itu mungkin magang ya. Magang itu di Surabaya, di percetakan plastik kayak gitu. Dan awalnya tuh mungkin saya tuh orangnya, mungkin beberapa teman ada yang sama juga ya. Nah,
karena teknik industri kan mungkin kesannya pabrik, kesannya adalah kantoran juga. Nah, saya tuh bukan tipe orang yang, "Ih, kenapa ya kok harus pabrik gitu? Kenapa kok tidak kayak perusahaan yang mungkin sekarang ngomongnya adalah startup gitu ya." Nah, perusahaan-perusahaan startup. Nah, kemudian saya coba explore pas 2023 sebelum wisuda gitu ya. Jadi kan setelah sidang skripsi selesai, nah itu mulai explore-explore cari pekerjaan. Ya, banyak perusahaan yang saya apply gitu ya teman-teman, seperti FMCG yang bergerak di makanan, minuman, kayak gitu, dan juga ada perusahaan manufacturing, rokok, kayak gitu. Nah, ya apply-apply ternyata, oh belum diterima nih, dan juga sempat juga di apply di Big Four konsultan gitu ya. Mungkin Big Four ini banyak ya teman, jadi apply juga, tapi ternyata belum rezeki nih. Dan sampai akhirnya, oh coba kalau pengen di luar negeri, dapatnya puji Tuhannya di perusahaan luar negeri ternyata. Oh, berarti ini Seperti itu. berarti sebelum wisuda sudah kerja ya? Oh, sesudah wisuda. Jadi setelah Oh, sesudah wisuda. wisuda, besoknya langsung kerja. Oh, oke oke oke. Wah, enak ya. Berarti langsung cepat dapat kerja setelah wisuda. Maksudnya nggak lama-lama nyari pekerjaan. Berarti IPK pada saat lulus berapa? Penasaran ini kok bisa langsung dapat kerja ketika Waduh, selesai wisuda. Biasanya IPK-nya ngeri-ngeri sedap itu ini. waduh. Ya, puji Tuhannya IPK-nya cukup dinamis ya teman-teman. Tapi puji Tuhannya IPK-nya sampai 3,901. Ya, Tiga jadi koma berapa? saat di semester 8 akhir setelah aku 3,901 Pak. Wah, keren. Makanya cepat dapat kerja. Ternyata salah satu tipsnya itu IPK-nya 3,9 teman-teman. Jadi pada saat kuliah memang penting ya kita fokus dalam belajar dan juga mengikuti kegiatan eh, organisasi maupun mata kuliah yang kita ikuti mesti kita optimalkan untuk mendapatkan nilai baik. Yang paling penting juga baik pada Bapak Ibu dosen kayak ya, biar nilai kita itu bagus. Nah, oke, kalau boleh tahu nih, gaji yang diterima saat ini berapa MV sebagai fresh graduate supaya Pak, teman ini semangat untuk apa itu mencari pekerjaan yang sesuai yang diharapkan. oke, mungkin kalau secara gaji, mungkin nggak bisa spesifik juga ya Pak Ilham dan teman-teman semua untuk bilang berapa gitu, tapi tergantung dari perusahaannya masing-masing dan juga negosiasi dari teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya survei dari beberapa teman saya juga yang secara bekerja di Surabaya ya, mungkin uh, bisa dari UMR ditambah 30% ya. Mungkin teman-teman yang saya dapati mungkin di sekitar 5 sampai 6 juta. Tapi puji Tuhannya kalau saya karena di Singapura, gajinya tetap gaji Indonesia teman-teman gitu, bukan gaji Singapura. Tapi untuk fresh graduate tuh udah menyentuh lumayan double digit gitu. Jadi ya puji Tuhan bisa nabung begitu. Keren. Double digit berarti puluhan juta gajinya ini. Amin, ya aminin dulu. Amin. Eh, Balik lagi tadi berarti kalau fresh graduate UMK ditambah 30% sekitar 5 sampai 6 jutaan. Ya lumayan ya ketika lulus S1 dengan gaji sekian apalagi yang MV saat ini sekitar double digit berarti kan puluhan juta. Baru lulus langsung puluhan juta. Wah, keren sekali ini teman-teman sekalian. Jadi eh, apa yang disampaikan KMV tadi mungkin bisa meningkatkan motivasi teman-teman sekalian pada saat berkuliah atau buat teman-teman yang masih belum beruntung untuk selanjutnya itu bisa melanjutkan pendidikan sampai minimal sarjana teman-teman karena di era saat ini itu kalau kita mengandalkan ijazah SMA SMK itu susah untuk bersaing.
Contohnya saya sendiri ketika saya lulus SMK tahun 2010 itu saya berupaya untuk menabung supaya bisa melanjutkan eh, ke kuliah, maksudnya ke pendidikan tinggi, nunggu 2 tahun dulu ngumpulin uang supaya saya itu bisa minimal lulus sarjana. Makanya ketika 2012 saya baru bisa melanjutkan pendidikan ke S1 supaya ya bisa seperti saat ini. Kalau saya mengandalkan ijazah SMK atau SMK itu susah untuk bersaingnya. Sama halnya seperti KMV ini, oh ya, mohon izin umurnya berapa Kak untuk saat ini Kak? Oke, fresh graduate nih mungkin masih sama ya teman-teman di umur 23 tahun nih masih. Keren. Umur 23, 24-an lah anggapannya ya. 23, 24-an sudah gajinya double digit, teman-teman. eh Buat kita bisa makin bersemangat untuk mau belajar minimal sampai S1. Nah, untuk kedepannya nih, MV itu arahnya mau kemana? Mau lanjut S2 atau tetap ngabdi di startup yang saat ini diikutin? Oh ya, ini di startup yang diikutin saat ini itu sudah pegawai tetap atau kontrak? Oke, sebenarnya yang perusahaan saya Kaizen ini bukan startup juga sih teman-teman. Jadi lebih ke arah agensi konsultan gitu Oh ya. iya ya, sorry. Nah, karena kulturnya Singapura dan juga peraturannya Singapura ya lebih tepatnya. Jadi sistemnya di saya itu masih sistemnya di saya itu masih kontrak gitu ya. Jadi kontraknya kan diperbarui terus kayak gitu. Jadi mungkin beda ya sama Indonesia yang mungkin kontrak habis itu pegawai tetap ya. Nah, kalau di Singapura itu karena hire orang Indonesia juga, nah itu jadi sistemnya dikontrak terus seperti itu. Kontraknya berapa lama? 1 tahun akan berbarui terus begitu Pak Yulham. Oke, 1 tahun diperbarui terus. Iya. Oke, siap. Terima kasih MV atas waktunya. Sekian teman-teman terkait dengan podcast saya dengan eh, Kak Michael Vincentius ST. Semoga kita semua bisa terinspirasi dari beliau supaya terus semangat dalam menikmati kehidupan. Segala sesuatunya itu kita memang perlu berproses ya. Jadi tidak bisa instan begitu saja. Semua butuh proses untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sekian dari saya. Terima kasih MV. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.